Dalam sebuah pendakian, pasti ada cerita-cerita yang ditinggalkan ketika para pendaki telah selesai mendaki. Dan juga dalam pendakian, banyak kejadian-kejadian misterius yang dialami oleh para pendaki, para pecinta tingginya puncak gunung dan keindahan gunung. Tapi di sisi lain, banyak cerita-cerita misterius yang sering kita dengar yang pernah dialami oleh beberapa pendaki. Pada video kali ini, gue kembali membacakan atau menceritakan salah satu cerita horor yang dirasakan para pendaki saat mendaki gunung. Gue Reza Putra, di Anak Kosan Channel. Selamat menyaksikan. Pasar Anjaya, begitulah para pendaki menyebut lokasi yang penuh mistis itu. Pasar setan ini berada di tengah hutan di antara Gunung Bawah Karang dan Gunung Lompo Batang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari kejauhan, lokasinya hanyalah merupakan tanah lapang yang dikelilingi pepohonan rimbun. Oleh para pendaki, Pasar Anjaya juga akrab dikenal dengan sebutan Pasar Jin. Pasar Jin itu tanah lapang yang ada di tengah hutan Gunung Bawah Karang. Ada banyak cerita mistis di situ, kata Andi Yusuf, salah satu seorang pendaki yang pernah mengunjungi Pasar Anjaya Kamis tanggal 9 bulan 7 2020 silam. Salah satu mitos yang dipercaya oleh banyak pendaki yaitu adalah anjuran untuk tidak mendirikan tenda di sekitar lokasi Pasar Anjaya yang berada di sekitar kaki gunung Bawah Karang. Sejumlah pendaki yang nekat mendirikan tenda dan bermalam di sana akan mengalami hal aneh dan mistis. Ceritanya selalu sama dari para pendaki yang berbeda-beda. Jika nekat mendirikan tenda dan menginap di sana, pasti kita akan mendengar sebuah riuh keramaian seperti di tengah pasar. Tapi pas kita buka tenda, tidak ada apa-apa, jelas Andi Yusuf. Aksa Rahim, pendaki lainnya, menceritakan bahwa beberapa dari pendaki bahkan mengaku pernah tersesat di sana. Mereka yang tersesat percaya bahwa mereka dibawa masuk ke dalam alam gaib. Salah seorang teman saya pernah tersesat di sana. Sayangnya, ketika kita berhasil menemukan dia tidak lagi mengingat dia dibawa kemana. Tapi kami percaya dia dibawa ke alam gaib. Aksa menuturkan. Belakangan, setelah Aksa menceritakan apa yang dialaminya dan apa yang dialami kawannya kepada pendaki lain, terkuak bahwa kawannya itu melanggar tata krama dan etika ketika berada di kawasan yang dipercayai sebagai lokasi Pasar Anjaya. Iya, waktu itu teman saya memang ngomong seolah tidak percaya. Dia tak kabur. Selain itu, dia juga pakai baju merah, padahal dilarang pakai baju merah di sana. Dia mengakui. Dan selanjutnya ada juga legenda nona cantik di Gunung Bawah Karang. Selain itu ada juga cerita yang melegenda, yakni tentang arwah gentayangan perempuan berparas cantik bernama Noni. Pandi mengaku cerita mistis tersebut. Mitos tersebut awalnya diceritakan oleh hampir semua penduduk di kaki Gunung Bawah Karang yang disebut dengan Kampung Lembana Noni. Kata dari warga Lembana sering menampakkan diri saat bulan purnama. Penduduk Lembana sering bercerita kepada para pendaki. Jika bulan purnama tiba, lalu angin tak berhembus dan terdengar suara lolongan anjing, sebaiknya jangan mendaki atau keluar tenda dulu. Karena bisa bertemu tiba-tiba dengan Noni yang kerap menampakkan diri. Pandi mengetahui cerita mistis tentang Noni saat bermalam di rumah penduduk di Lembana sebelum esoknya mulai mendaki untuk mengikuti upacara 17 Agustus di Gunung Bawah Karang. Menurut warga setempat, kata Pandi, dahulunya semasa hidup Noni sering mendaki Gunung Bawah Karang bersama kekasihnya. Sekitar tahun 1970 atau tahun 1980-an. Hampir setiap pekan Noni mendaki. Ketika itu aktivitas pendakian tak seramai sekarang. Karena sering mendaki, Noni pun akrab dengan warga. Namun tiba-tiba, sesuatu waktu Noni turun dari gunung kawasan Bawah Karang seorang diri, lalu menunjukkan pemukiman penduduk. Wajahnya pucat, sesekali hanya melotot lalu terdiam. Warga pun, kata Pandi, menjadi heran melihat sikap Noni yang tadinya dikenal sebagai periang dan ramah jika bertemu penduduk setempat.
Noni yang dilihat itu baru diketahui ternyata adalah arwah yang gentayangan. Wow. Diketahui setelah beberapa hari kemudian, penduduk yang mencari kayu di dalam kawasan hutan gunung mendapati tubuh Noni tergantung di dahan pohon besar, tepatnya di pos 3 Gunung Bawah Karang, ungkap Andi. Wow, ketika kita mengkuak cerita mistis para pendaki-pendaki gunung yang sudah mengalami, banyak sekali cerita-cerita menarik tentang horor ataupun cerita mistis yang dialami oleh para pendaki. Walaupun seperti ini, kita tetap percaya bahwa makhluk astral itu tetap ada. Tetapi kita hanya takut kepada Tuhan. Jangan takut kepada hal-hal demikian. Cerita ini saya bacakan hanya untuk menghibur semata. Jika ada samaan cerita ataupun kesamaan yang sudah dialami, kalian boleh bercerita di bawah kolom komentar. Jika cerita kalian menarik, saya akan membacakan cerita tersebut. Semoga konten saya menghibur dan semoga kalian suka dengan konten seperti ini, konten cerita horor yang saya bacakan ini. Saya Nisa Putra, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam.